Voice of Indonesia. Pendengar, di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin ya, nggak ada yang mustahil karena semua bisa saja terjadi ya. Apalagi di momen hari Raya Idul Fitri ini ya, ini waktunya ya, yang mungkin yang nggak mungkin bisa bersilaturahmi akhirnya bisa bersilaturahmi karena ada momennya ya, yang mungkin sebel-sebelan kali ya. Ini momennya kita bisa saling bermaafan dan juga bersilaturahmi dengan keluarga, sanak saudara, sahabat, dan handai taulan. Tadi saya sudah banyak memberikan informasi tentang kemeriahan suasana Idul Fitri di tanah air nih. Dan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Yul Edison. Ini selaku Konsul Jenderal Republik Indonesia Hong Kong. Ini kita akan tanya ya gimana keseruan ya Idul Fitri dengan warga negara Indonesia di Hong Kong sendiri. Sebelumnya sudah ada informasi tadi ya dari Kuwait nih ya dengan Bapak Edi Rahmat. Kali ini dengan Bapak Yul Edison, Konsul Jenderal Indonesia di Hong Kong. Kami sudah tersambung nih pendengar melalui Zoom. Jadi kita sapa saja. Halo, Assalamualaikum Pak Yul Edison. Halo, Waalaikumsalam, Mbak Ofra. Apa kabar? Saya Dora, Pak. Dora, apa kabar Mbak Dora? Kabar baik, Pak. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik sekali. Alhamdulillah, saya juga baik nih Pak. Dan sebelumnya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya Pak. Mohon maaf lahir batin untuk Bapak, keluarga, dan warga negara Indonesia di Hong Kong. Terima kasih, maaf lahir batin juga, selamat Idul Fitri buat kami sekeluarga, buat Mbak Dora dan keluarga besar RRI di Indonesia. Ya, terima kasih Pak. Kalau tadi saya sudah bercerita kepada para pendengar kami nih, suasana Idul Fitri di tanah air nih begitu hangat, begitu ceria, begitu ya. Kita juga mau tahu nih bagaimana suasana Idul Fitri di Hong Kong. Tadi pagi sholat Idul Fitri, sholat Id Pak, ini bersama dengan warga negara Indonesia lainnya digelar di mana nih Pak? Ini kita dapatnya di tempat sekolah Muslim, Kasentut, Chaiwan. Jadi ini adalah ujungnya Hong Kong ya, karena memang tidak mudah mencari tempat untuk kita menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan jumlah peserta atau massa ya kan yang cukup besar. Kebetulan juga dalam bulan-bulan ini Hong Kong banyak sekali kegiatan yang berskala internasional. Sehingga kita akhirnya dapat di sekolah ini, alhamdulillah tadi ada lebih kurang 1.000 orang ya warga kita yang ikut sholat Id bersama. Oke, tadi pukul berapa Pak mau infonya untuk sholat Id? Sholat Idnya mulai pukul 9, tapi mereka itu sudah berdatangan pada pukul 6:30 sudah berdatangan. Kenapa kita mulai pukul 9? Karena kita itu kan di luar ruangan, jadi outdoor. Ketentuan di Hong Kong, kalau di luar ruangan atau outdoor itu untuk penggunaan pengeras suara atau mic, itu baru boleh di atas pukul 9. Oke, jadi digelar berarti di halaman sekolah begitu Pak ya? Di halaman sekolah, itu sekolah Muslim. Dan tadi digelar pukul 9 ya Pak, tapi masyarakat nih begitu antusias ya, 6.30 udah berdatangan begitu ya? Betul. Mungkin mau ngobrol dulu kali ya atau bersilaturahmi ya Pak ya? Iya, karena memang tahun lalu memang sudah mulai ada kegiatan Idul Fitri, Idul Adha waktu itu ya. Sudah COVID ya, dan mereka juga memang sangat merindukan bisa berkumpul bersama, sehingga tadi ya mereka datang duluan, sudah ya ngetek tempat ya, jadi sudah cari posisi gitu, tapi ya kita senang. Jadi sudah sibuk mencari posisi ya, karena menentukan prestasi biasanya posisi nih. Iya. Oke, Pak Yul, ini selepas tadi sholat Id begitu ya, apalagi kegiatan yang dilakukan teman-teman WNI dan juga KBRI di sana, apakah juga digelar halal bihalal begitu Pak? Betul, jadi tadi memang sesudah sholat Id kita salam-salaman ya dengan warga.
Terus kita langsung, saya tadi juga dengan keluarga pulang dulu ke Wisma, Wisma Konsul Jenderal, karena ada acara halal bihalal hari ini yang dimulai pukul 12 waktu setempat. Cuman tadi baru jam 11:04 itu sudah mulai juga berdatangan. Walaupun ini kita batasi, kita juga tidak membuka pengumuman kepada publik, tapi kita hanya mengirimkan undangan terbatas, tapi tetap antusias mereka untuk datang, terutama itu tadi, ingin bersilaturahmi dengan sesama saudara, selain memang untuk mencicipi yang namanya masakan khas Indonesia yang ada pada bulan Syawal. Oke, jadi halal bihalal akan digelar pukul 12 tapi sudah datang pukul 11 gitu Pak Yul ya. Iya, iya. Ini seru banget. Dan halal bihalal sendiri digelar di mana? Masih di wilayah sekolah atau sudah pindah? Sudah tempatnya di Wisma Konsul Jenderal, Oke. Mbak Dora. Ini jaraknya lumayan jauh atau dekat dengan sekolah sendiri Oh, Pak? lumayan jauh. Kalau kita pakai mobil saja sekitar 20 menit. Oke. Ya, Jadi berbondong-bondong habis dari sholat Id sebagian ke Wisma begitu Pak ya, Wisma Konsul Ya. Jenderal ya. karena di acara kata halal bihalal ini tidak hanya mengundang yang Muslim saja, tapi juga yang teman-teman saudara-saudara kita diaspora yang lain. Ada juga warga asing ya, warga yang tadi ada juga dari polisi Hong Kong juga datang gitu ya. Jadi memang ada kerinduan untuk berkumpul-kumpul seperti ini gitu Mbak Dora. Jadi sambil ngobrol, sambil mencicipi kuliner Indonesia Pak ya. Apa saja nih Pak yang dihadirkan nih? Yang dihadirkan yang jelas itu pasti opor ayam ada, rendang ada, gulai ikan ada, kentang itu yang balado gitu Oh ada. iya, kentang ati ya Pak ya. Kentang ati balado itu ada. Terus juga kue-kuenya juga lumayan lengkap, terus juga buah-buahan. Dan selain itu Mbak Dora, kita di halaman Wisma Konjen ini kita buka 4 meja khusus untuk semacam bazar mini. Jadi warga kita ada yang dari diaspora, ada dari Persatuan Pelajar Indonesia, itu mereka membuka stand menjual makanan khas Indonesia. Jadi bagi yang kangen ya dengan makanan khas Indonesia bisa langsung beli begitu Pak Yul ya. Betul, betul. Itu makanan yang tidak kita hidangkan atau kita sajikan, nah itu mereka jual. Ada tadi saya lihat itu kue bawang, ada combro. Ya. Wah, seru banget ya. Ini ngumpul-ngumpul sambil belanja, sambil makan gitu ya Pak Yul ya. Betul, iya. Lalu selama bulan Ramadan ini sebenarnya apa saja sih Pak kegiatan yang digelar nih ya untuk warga negara Indonesia di Hong Kong? Yang kita gelar, jadi KJRI itu punya musola dan setiap hari itu kita menyelenggarakan sholat tarawih berjamaah. Terus kita juga ada pengajian ibu-ibu khusus. Ada juga pada saat Nuzulul Quran, kita memperingati Nuzulul Quran. Dan buka bersama itu juga KJRI menyelenggarakan setiap minggu itu ada sekali. Dan terakhir buka puasa bersama Jumat minggu lalu itu dengan penceramah khusus adalah Wakil Ketua PBNU, Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa. Jadi juga digelar juga ya untuk kajian-kajian begitu Pak ya? Betul, betul. Dan ini tentunya banyak antusiasme warga negara Indonesia ya untuk ikut berbagai kegiatan yang digelar oleh KJRI ya Pak Yulia. Banyak, dan kami juga ikut, jadi kita saling gantian begitu Mbak Dora. Jadi mereka datang, kita undang di acara di KJRI, kita juga datang. Saya minggu lalu, hari Minggu, saya juga mendatangi, memenuhi undangan dari satu organisasi ormas kita, ormas PMI kita di sini, itu menghadirkan sekitar 500 orang. Saya hadir pada saat itu, mereka buka puasa bersama. Jadi kita benar-benar silaturahminya kita jaga.
Jadi acara sebulan penuh ini ramai dengan acara bukber ya Pak ya? Ramai acara bukber, dan mereka juga ormas-ormas ini punya kegiatan juga, dan mereka juga mendatangkan atau juga mengundang pembicara dari Indonesia atau khotib dari Indonesia. Oke, luar biasa ya. Ini Ya, rasanya ya, ini begitu kuat begitu ya, apalagi di hari raya Idul Fitri. Kalau Pak betul. Yul sendiri, apakah juga KJRI menggelar takbiran nih tadi malam nih, Pak Yul? Kita tidak menggelar secara khusus ya, tapi yang jelas kita tentunya mendukung ya kalau ada dari warga yang menyelenggarakan, karena sholat Id yang diselenggarakan bukan hanya KJRI yang menyelenggarakan di berbagai tempat itu di Hong Kong, baik itu oleh masjid, baik itu oleh ormas-ormas kita, ormas-ormas pekerja migran kita, itu mereka menyelenggarakan. Jadi tersebar di berbagai tempat. Oke. Dan juga digelar oleh masyarakat Muslim dari negara lainnya ya yang tinggal di Hong Kong ya Pak ya? Betul. Ya, betul. Dan lalu kan ini Hari Raya Idul Fitri ya. Apa Ya. sih yang Pak Yul rindukan nih di Hari Raya ini? Ya, kalau yang dirindukan tentunya adalah kita berkumpul bersama dengan anggota keluarga, bisa bersilaturahmi ke anggota keluarga yang lain. Ini yang memang terasa kehilangan. Apalagi bagi saya, ini sudah 5 tahun berturut-turut saya Lebaran itu di negeri orang. Oke. Jadi ini tahun pertama saya di Hong Kong, dan ini adalah yang terbanyak orang Indonesianya hadir. Karena sebelumnya saya di salah satu negara Eropa itu hanya sekitar ratusan orang, yang nggak banyak kita, tapi ini sangat banyak. Karena kan di Hong Kong ini kan kita warga negara Indonesia itu ada hampir 180.000 kan Mbak Dora. Iya. Ya kan. Dan yang muslimnya itu juga puluhan ribu. Ya kan. Plus muslim dari negara lain. Jadi kita merasakan tidak ada bedanya dengan Lebaran di Indonesia. Jadi tidak bisa bersilaturahmi dengan saudara kandung ya atau saudara terdekat, tapi mendapatkan juga silaturahmi dengan saudara jauh ya. Tapi itu kan sama, ini kan saudara juga gitu. Betul. Betul. Ya. Bahkan nambah saudara begitu Pak Yul ya. Menambah saudara, ya. Senangnya ketemu saudara. Selain merindukan suasana begitu ya, bersilaturahmi dengan keluarga atau saudara dekat, merindukan, kalau di Hong Kong mungkin banyak ya Pak ya kuliner Indonesia ya, jadi nggak terlalu kangen-kangen iya. banget ya. Enggak, Pak. Karena ini kan tadi yang saya rasa, ini seperti kita di negeri kita, jadi seperti kampung Melayu kita ya. Karena banyak orang Indonesia, banyak juga warung-warung atau restoran Indonesia. Jadi kita tidak merasakan beda yang sangat jelas ya, yang sangat jauh antara kita menyelenggara atau misalnya merayakan Lebaran di negara di mana misalnya orang Indonesianya tidak banyak atau Muslimnya tidak banyak. Di sini banyak, masjidnya saja di sini itu ada 5, Mbak. Oke, luar biasa ya Pak Yul ya. Jadi memang karena jumlah warga negara Indonesianya yang banyak, jadi rasanya nggak terlalu nggak terlalu jauh berbeda. Tapi apakah juga ada data nih Pak, banyak warga negara Indonesia di Hong Kong yang mudik nih, pulang kampung ke Indonesia? Kalau mudik itu ya kita sih tidak punya data persis ya, karena kan mereka kan tidak ada kewajiban memberitahu kita. Tapi kalau dari mayoritas itu kan yang mudik adalah yang namanya pekerja migran kita. Mereka itu mudik itu mungkin tidak sampai sepertiga atau seperempatnya juga nggak sampai ya. Kan mereka, kalau pekerja migran kita itu ada 165.000 di Hong Kong. Jadi kalaupun yang mudik itu mungkin sekitar 10 ribuan itu sudah paling top ya. Jadi karena mereka tuh memang lebih memilih ya Pak. Jadi untuk tetap berada di Hong Kong ya kan. Karena mereka menikmati sekali pekerjaan dan perlakuan yang baik dari majikan itu yang membuat mereka merasakan ya sama saja gitu ya. Ini kan juga keluarga gitu. Betul. Jadi betah ya bekerja di sana Pak ya. Betah. Ini Pak Yul sudah 5 tahun nggak mudik, ada rencana mudik tahun ini Pak? Wah, ini belum tahu Mbak, karena ini kan
tergantung dari pekerjaan, karena kalau sudah tingkat yang namanya pimpinan kantor itu kan tidak mudah untuk meninggalkan kantor, karena harus ada persetujuan khusus kan dari pimpinan tertinggi di Indonesia ya. Dalam hal ini adalah pimpinan Kementerian Luar Negeri. Kalau boleh tahu Pak Yul, kampung halamannya di mana nih? Saya asli Sumatera Barat, Mbak. Oke, wah, kalau pulang kampung kali ini makanannya aku udah bisa ngebayangin loh, enak-enaknya loh Pak Yul loh. Ya, tapi di sini kan juga ya apa ya namanya juga impas ya, karena kan makanan itu ada semua. Tadi yang saya sebutin opor, rendang, rasanya nggak kalah tuh dengan makanan aslinya. Iya. Yang paling otentik yang Sumatera Barat yang ingin Bapak cicipi nih, kalau seandainya pulang kampung nih Pak? Oh, itu ada yang namanya, mungkin kalau Mbak Dora, kalau ada di sejumlah restoran Padang yang namanya daging dengan gaji yang rasanya itu wow, itu yang kita sebut gazebo ya. Gazebo? Nah itu tuh, ya gazebo, namanya gazebo. Gazebo itu memang daging yang paling empuknya dari sapi dengan lemaknya gitu. Ya kan, nah itu perpaduan lemak dan daging itu menimbulkan sensasi luar biasa ketika kita merasakan, dan itu digulai gitu, Mbak. Digulai kuning begitu Pak ya? Ya gulainya sih ya agak kekuningan begitu. Itu di sejumlah restoran Padang itu banyak, dan itu luar biasa rasanya, ya kan. Nah itu barangkali yang mungkin di sini saya belum pernah menemukan. Belum temu ya. Jadi mungkin kalau ke Sumatera Barat nanti yang paling diincar duluan gazebo ini Pak ya? Gazebonya, ya. Luar biasa sekali. Pak Yul, terima kasih loh ya sudah mengobrol bersama kami, berbagi kehangatan suasana Idul Fitri dari Hong Kong. Terima kasih Mbak Dora, juga senang sekali bisa menginformasikan bagaimana suasana Lebaran di negeri orang ya, walaupun ini tidak terlalu jauh dari Indonesia. Oke, dan kami juga titip salam untuk teman-teman di sana, sahabat kami warga negara Indonesia di Hong Kong, para diaspora dan juga PMI di sana Pak ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin ya Pak Yul. Ya, saya sampaikan insya Allah Mbak. Sekali lagi juga selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Sehat selalu Pak Yul, terima kasih. Terima kasih, salam sehat ya, mari. Ya, pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang hangat saya dengan Yul Edison, Konsul Jenderal RI di Hong Kong. Voice of Indonesia.